Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Listia Enang Artiani. Semoga Anda semua selalu sehat walafiat dan selalu semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kasus eksternalitas, yaitu penebangan liar atau illegal logging yang merupakan rangkaian dari belajar kita mengenai eksternalitas. Kita sekarang akan melihat dulu yang terkait dengan apa dan bagaimana hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, di mana Indonesia merupakan urutan ketiga dari 7 negara yang disebut sebagai Mega Diversity Country. Hutan di Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna. Banyak sekali ya, dan ini bisa kita lihat di media-media yang tentunya bisa kita akses secara virtual maupun dalam bentuk informasi buku. Nah, terlepas dari keberhasilan sebagai penghasil devisa, hutan juga bisa meningkatkan pendapatan, kemudian menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit, serta mendorong pembangunan wilayah. Pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam menyisakan sisi-sisi yang juga tidak baik, atau sisi yang buram, atau eksternalitas negatif. Sisi negatif tersebut antara lain adalah tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar atau illegal logging. Sekarang kita akan melihat definisi dan latar belakang terjadinya illegal logging. Nah, kita lihat definisinya dulu ya. Menurut konsep manajemen hutan, sebetulnya penebangan adalah salah satu rantai kegiatan, yaitu memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidup. Nah, penebangan sangat diharapkan atau menjadi satu tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif yang seminimal mungkin atau reduce impact logging. Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja, oleh Anda, oleh saya, oleh siapa saja, tetapi harus mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari atau Sustainable Forest Management. Tetapi perlu diingat bahwa kegiatan penebangan liar atau illegal logging bukan termasuk dalam kerangka manajemen hutan yang dimaksud tadi. Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, menebang kayu di area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa izin yang tepat di hutan-hutan produksi. Selanjutnya, mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal atau produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Nah, sekarang kayu apa saja yang dianggap ilegal, sehingga kalau kita sudah mengetahui ini, kita bisa ikut melakukan monitor, ikut melakukan evaluasi, kemudian menjaga diri kita supaya tidak melakukan kejahatan kehutanan. Kita lihat ya, ada beberapa jenis kayu yang dianggap legal. Bersumber dari mana saja? Dari HPH atau konsesi untuk kayu di hutan produksi dengan izin Kementerian Kehutanan. Kemudian ada HTI di hutan produksi. Izin konsesi hutan tanaman juga dari Kementerian Kehutanan. Banyak sekali ya, ada IPK kebun, ada hutan rakyat atau di luar kawasan hutan, kemudian atas izin bupati, kemudian ada hutan kemasyarakatan. Banyak sekali juga ada KDTI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan kepada masyarakat adat, ya. Kemudian ada lelang yang sah, ya. Jadi ini adalah jenis-jenis kayu yang bersumber resmi atau yang kita sebut sebagai kayu yang legal. Sedangkan kayu yang ilegal adalah kayu yang berasal dari mana saja, berasal dari kawasan konservasi dan hutan lindung, sehingga tidak boleh kita mengeksploitasi kayu di kawasan konservasi dan hutan lindung. Kemudian izin bupati di dalam kawasan hutan,
yang diterbitkan setelah 8 Juni tahun 2002. Kemudian ada IPK HTI dan juga ada konsensi Kopermas. Berikutnya kita bisa sedikit menyimpulkan atau dengan kata lain, batasan atau pengertian illegal logging adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di semua lini tahapan produksi kayu. Misalnya saja dari tahapan penebangan, tahapan pengangkutan, kayu gelondongan ya, kayu yang masih utuh itu yang belum digergaji menjadi kayu setengah jadi. Kemudian pada tahap pemrosesan, kemudian pada tahap pemasaran. Bahkan meliputi penggunaan cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan seperti penghindaran pajak. Nah, pelanggaran-pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan atau terlalu banyaknya batas-batas administrasi kawasan hutan nasional dan kebanyakan atau banyaknya unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang beroperasi di kawasan yang didemarkasi di lapangan dan melibatkan masyarakat daerah atau masyarakat. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana terjadinya kegiatan penebangan liar di Indonesia. Nah, ada beberapa masalah yang mendasari. Yang pertama adalah masalah sosial ekonomi. Ya, sekitar 60 juta rakyat Indonesia sangat tergantung pada keberadaan hutan. Dan pada kenyataannya, sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi yang miskin atau berada pada situasi yang miskin. Selain itu, akses mereka terhadap sumber daya hutan itu rendah. Kondisi kemiskinan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, ya, yang menginginkan keuntungan cepat dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar. Hal ini diperburuk dengan datangnya era reformasi dan demokratisasi yang disalah tafsirkan, yang kemudian mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang anarkis melalui penggerakan massa yang pada gilirannya hanya menguntungkan golongan-golongan tertentu. Yang berikutnya adalah faktor kelembagaan atau institusional. Nah, sistem pengusahaan melalui HPH telah membuka celah-celah dilakukannya penebangan liar, atau di samping lemahnya pengawasan instansi kehutanan, hal ini artinya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang mempunyai niat yang tidak baik. Nah, selain itu, penebangan hutan melalui pemberian hak penebangan hutan skala kecil oleh daerah telah memberikan peningkatan fragmentasi pada sektor kehutanan. Nah, faktor yang berikutnya adalah kesenjangan ketersediaan bahan baku. Baik, terdapat kesenjangan penyediaan bahan baku kayu bulat atau kayu gelondongan untuk kepentingan industri dan kebutuhan domestik. Jadi sekitar 37 juta meter kubik per tahun, sehingga mendorong terjadinya penebangan kayu secara liar. Di samping itu, terdapat juga permintaan kayu dari luar negeri yang mengakibatkan terjadinya penyelundupan kayu dalam jumlah yang besar. Dibukanya keran ekspor kayu gelondongan atau kayu bulat menyebabkan sulitnya mendeteksi aliran kayu ilegal lintas batas. Baik, faktor berikutnya adalah lemahnya koordinasi. Kelemahan koordinasi antara lain terjadi pada hal pemberian izin industri pengolahan kayu antara instansi perindustrian dan instansi kehutanan, serta dalam hal pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan antara instansi pertambangan dan instansi kehutanan. Koordinasi juga dirasakan kurang dalam hal penegakan hukum antara instansi terkait seperti kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan kita bersama, semakin baiknya dan semakin harmoninya koordinasi ini akan menurunkan angka illegal logging. Berikutnya, kurangnya komitmen dan lemahnya law enforcement. Ya, rendahnya komitmen terhadap kelestarian hutan menyebabkan aparat pemerintah
baik pusat maupun daerah, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, banyak terlibat dalam praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkaitan dengan penebangan secara liar. Hal ini artinya apa? Ada penegakan hukum yang tidak pada tempatnya, penegakan hukum yang bisa dibeli dan perlindungan pada orang-orang yang mempunyai aktivitas-aktivitas negatif seperti pembalakan atau liar atau penebangan hutan secara liar. Baik, ini tadi adalah beberapa hal yang terkait dengan illegal logging. Semoga bermanfaat ya. Di samping Anda harus melihat video yang terkait dengan para pembala hutan di Aceh yang linknya akan saya berikan pada Classroom. Selamat belajar, jaga kesehatan, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.